yang membuat saya agak bingung ini, pemain besar untuk PCR ini hanya 1-2 yang core bisnisnya memang di kesehatan. Ada yang dari kosmetik, ada juga yang perusahaan yang core bisnisnya tekstil, kemudian ada yang mesin uap. Nah, untuk itu saya akan membacakan kepada Anda 10 pemain besar yang menguasai sekitar 77% importir PCR. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi akhir pekan. Sahabat Indonesia, terkait dengan penerapan kebijakan harga PCR yang ditetapkan oleh pemerintah ternyata penuh dengan dinamika. Pada saat masih 450 sampai 500 sampai 600, kemudian di luar Jawa, di Makassar, ini saya berikan contoh konkret, 4 jam layanan PCR itu dipatok harga 1.500.000. Kemudian heboh, saya termasuk kencang, yang lain juga kencang menyuarakan penolakannya. Akhirnya Presiden bergerak untuk menginstruksikan harga PCR 300.000. Nah, yang aneh, setelah Presiden menentukan PCR 300.000 kemudian diaplikasi oleh Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ada berita dari beberapa media, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin menolak harga PCR 300.000 karena menurut Pak Menkes harga yang sekarang yang 450 sampai 600.000 sudah dianggap rendah untuk pemeriksaan PCR. Nah, tapi gelombang kecaman, gelombang penolakan lahir dari berbagai pihak. Saya termasuk kencang juga menyuarakan itu. Kemudian setelah Menteri Kesehatan menyampaikan penolakannya, besoknya bawahnya sang menteri, itu Dirjen Pelayanan Kesehatan Yankes, mengeluarkan edaran SE bahwa harga pemeriksaan swab PCR menjadi 300.000 sesuai dengan arahan Presiden. Tapi pemberlakuan kebijakan untuk berbagai moda transportasi masih tetap pesawat untuk Jawa, Bali, dan seluruh Indonesia. Kemudian juga moda transportasi yang lain, PCR. Itu yang kami sayangkan. Gelombang penolakannya tetap terus mengalir. Nah, karena terus mengalir penolakan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan anak bangsa, kemudian Dirjen Yankes membuat lagi revisi dari surat edarannya bahwa pemeriksaan PCR untuk Jawa, Bali ditetapkan 275.000, kemudian luar Jawa, Bali menjadi 300.000 dengan tambahan catatan untuk penerbangan keluar Jawa dan Bali itu hanya memerlukan persyaratan 2 kali vaksin dan pemeriksaan swab antigen. Tapi Jawa dan Bali tetap dengan PCR. Ini yang kami sayangkan sebetulnya. Karena menurut saya apa bedanya penerbangan luar Jawa Bali dibandingkan dengan Jawa Bali. Jadi menurut saya penerimaan pemerintah untuk menerima masukan dari berbagai pihak itu setengah hati menurut saya. Kalau menurut saya sekalian saja dirubah bahwa semua penerbangan seperti yang dulu saja. Hanya perlu pemeriksaan swab antigen bagi yang 2 kali vaksin seperti dulu dengan harga yang lebih rendah. Itu jauh akan memberikan rasa keamanan dan rasa nyaman buat masyarakat
karena masyarakat sangat terbantu. Ini yang saya protes sebetulnya. Kenapa polisinya setengah-setengah begitu? Dari 300.000 dirubah lagi 275, kemudian dirubah lagi untuk Jawa Bali tetap menggunakan PCR, di luar Jawa Bali antigen. Ini bagi saya sangat tidak konsisten gitu. Dan agak diskriminasi. Apa perbedaan nyata penerbangan di Jawa Bali dan penerbangan di luar Jawa Bali? Saya kurang paham. Kenapa tidak dikembalikan lagi bahwa sama saja semua penerbangan, moda transportasi, kalau sudah vaksin 2 kali cukup dengan menggunakan swab antigen. Ini kalau terjadi luar biasa membantu masyarakat. Kenapa tetap diberlakukan PCR? Nah, ini yang saya kritisi. Sahabat Indonesia, kengototan pemerintah untuk tetap menggunakan PCR sebagai syarat untuk berbagai moda transportasi menjadi pertanyaan bagi saya dan membuat saya menelisik siapa sih pemain besar untuk PCR ini. Dari berbagai sumber akhirnya saya menemukan bahwa ternyata selama ini mulai adanya pandemi tahun 2020 Maret kemudian sampai sekarang, pemain besar untuk importir peralatan PCR itu hanya dimonopoli oleh 10 pemain, dan sebagian besar adalah korporasi swasta. Hanya 1-2 yang badan non-profit seperti BNPB maupun ada Yayasan Buddha Suci dan sebagainya. Tapi yang lain pemain korporasi swasta. Yang membuat saya agak bingung ini, pemain besar untuk PCR ini hanya 1-2 yang core bisnisnya memang di kesehatan. Ada yang dari kosmetik, ada juga yang perusahaan yang core bisnisnya tekstil, kemudian ada yang mesin uap. Nah, untuk itu saya akan membacakan kepada Anda, menurut data yang saya terima dari bisnis.com, 10 pemain besar yang menguasai sekitar 77% importir PCR. Yang pertama adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Ini sah karena waktu itu BNPB yang ditugaskan sebagai sektor leader untuk penanganan COVID-19. Tapi BNPB hanya menguasai 6,29%. Ya, BNPB. Yang kedua adalah PT Yeni Kosmetik. Waduh. Kosmetik, Yeni Kosmetik. 4% dari total importir PCR. Yang ketiga, kelompok usaha Dexa Group PT Beta Pharmacon. Ini perusahaan farmasi. Ini pun tidak besar juga, hanya 3,34%. Nah, kemudian ada perusahaan teknologi medis asal Jerman, namanya Dracker Medical Indonesia. Nah, yang kelima, Yayasan Buddha Suci. Ini lembaga non-profit, kecil, hanya 1,93%. Kemudian ada perusahaan tekstil multinasional, PT Pan Brothers. Nah, perusahaan tekstil menjadi pengimpor besar untuk alat PCR. Bingung nggak Anda? Saya aja bingung. Kemudian yang ketujuh, perusahaan ketel uap. Perusahaan ketel uap, PT Trimitra Wisesa Abadi, sebesar 1,91%. Perusahaan ketel uap menjadi pengimpor besar untuk PCR. Anda bingung, saya bingung, mari kita bingung bersama. Kemudian yang kedelapan adalah perusahaan laboratorium diagnostik molekuler, PT Sinergi Utama Sejahtera. Dan yang kesembilan, perusahaan alat kesehatan Cahaya Medical Indonesia. Nah, yang aneh yang nomor 10 ini adalah
Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan. Saya heran, apakah ada refocusing tupoksi dari Kementerian Pertahanan untuk impor PCR dan lagi dilakukan oleh Pusat Keuangan. Ini data-data yang saya ambil dari bisnis.com, dan bagi yang mau klarifikasi benar atau tidak, silahkan klarifikasi. Ini data kuantitatif yang saya ambil. Sahabat Indonesia, sekarang petanya sudah jelas. Kemana mereka menyebarkan barang-barang impor kepada para distributor yang akhirnya membuat menjamur di berbagai daerah pemeriksaan PCR di lab-lab dan membentuk lab-lab baru. Di Jakarta banyak sekali. Di daerah juga banyak. Ini bagi saya agak aneh. Tidak ada satupun badan usaha milik negara yang ditugaskan oleh negara untuk impor PCR. Padahal BUMN milik negara yang bergerak di bidang farmasi itu banyak sekali. Seperti Bio Farma, Kimia Farma, Indo Farma, banyak sekali. Pertanyaan simpel saya, kenapa kuota impor PCR ini justru diberikan lebih banyak pada korporasi swasta? Dan saya yakin ini terjadi pada awal-awal COVID masih meninggi, sekitar Maret sampai bulan September. Nah, kalau tidak salah, izin impor itu adanya di Kementerian Perdagangan. Siapa Menteri Perdagangan waktu itu? Nah, kita bisa menelisik dengan jelas. Karena apa? Kementerian Perdagangan lah yang mengeluarkan surat izin impor. Artinya, kalau swasta yang lebih banyak diuntungkan atau diberikan kuota untuk impor PCR ini, saya bertanya-tanya, berarti sang menteri tidak mempunyai keberpihakan pada badan usaha milik negara. Saya yakin kalau misalkan peralatan PCR maupun antigen ini diimpor oleh negara melalui korporasi badan usaha milik negara, harganya pasti akan rendah. Karena BUMN itu ada misi sosial atau penugasan dari negara untuk melakukan pelayanan kepada publik. Tapi manakala seperti sekarang diserahkan pada korporasi swasta, otomatis mereka akan mengambil keuntungan. Dan ini mereka hanya importir, kemudian ada rantai-rantai sampai di tempat pemeriksaan PCR. Ini melalui beberapa tahap. Pasti setiap tahapan ada penggelembungan harga. Terus akan penggelembungan harga sampai yang kita terima sekarang. Makanya dulu awal COVID masih meninggi, pemeriksaan PCR gila-gilaan. Ada 1,5 juta, ada 2 juta, ada 2.500.000, ada 1 juta, bervariasi, dan pemerintah tidak melakukan kontrol. Waktu itu kita tercekam. Semua warga Indonesia diliputi ketakutan, paranoid karena ada pandemi yang baru datang dengan korban yang banyak waktu itu. Kita tidak sempat protes. Sekarang, manakala COVID sudah mulai melandai dan kecenderungan turun, akhirnya kita tersadar bahwa selama ini kita dibodohi oleh para mafia pengadaan PCR ini. Ada yang mengatakan bahwa harga pokok PCR itu sekitar 150.000 sampai 225.000, katanya begitu. Kalau harga pokoknya hanya segitu, sedangkan waktu itu hampir semua di atas 1 juta harga pemeriksaan PCR, di rumah sakit lebih mahal lagi, berapa keuntungan yang diraup oleh para pemain PCR ini? Nah, jadi
Dengan pemetaan ini, saya ingin menyampaikan kepada negara, tolonglah mengerti bahwa rakyat ini perlu dibantu. Tolonglah negara berpihak pada rakyat dan membuat policy yang menguntungkan rakyat. Kalau memang negara tidak bisa lagi campur tangan dalam penentuan harga, hanya mentok sampai 275 sampai 300 ribu rupiah setiap pemeriksaan PCR, tolong jangan disupport dengan policy yang lebih menguntungkan mereka. Kalau penerbangan di luar Jawa Bali bisa menerapkan hanya dengan menggunakan swab antigen, kenapa yang Jawa Bali masih menggunakan PCR? Sekarang kesadaran dari masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker sudah sangat tinggi. Kalau kita lihat, hampir semua masyarakat pada saat berinteraksi dengan orang atau keluar rumah selalu menggunakan masker. Jadi artinya ada kesadaran diri untuk melindungi dari paparan virus. Sahabat Indonesia, yang paling penting bagi saya adalah tolong negara membuat kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kembalikan penerbangan Jawa Bali atau mungkin moda transportasi yang lain di Jawa Bali menggunakan antigen. Tidak perlu pakai PCR. Itu saran saya. Yang kedua, saya memberikan saran, tolong jangan rakyat yang sedang menggeliat untuk bangkit recovery setelah dihantam pandemi selama hampir 2 tahun ini, jangan diberikan narasi yang menakutkan kita. Gelombang ketiga mau datanglah, ini mau datanglah, sehingga kita ketakutan lagi. Demikian sahabat Indonesia, ini hanya sekedar saran saya kepada negara, pemerintah, kepada Presiden Jokowi, kepada Kementerian Kesehatan agar mempertimbangkan kembali policy yang ada. Saya kira itu opini saya hari ini, sahabat Indonesia. Tetap saya menyarankan untuk kita sadar kesehatan, menjaga diri dengan menerapkan 5M. Salah satunya menggunakan masker. Nah, selain masker, jangan lupa, apakah Anda sudah menerima vaksin? Nah, itu penting buat Anda semuanya agar kita bisa mempunyai daya tahan tubuh yang kuat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik sahabat Indonesia, jangan lupa masker. Ini akhir pekan, hati-hati berinteraksi dengan orang lain. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Muskara.